Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri dengan Gusti Ara Lutfi, NPM 2015-310173. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen pengendalian usaha. Daftar isi. 1. Konsep kewirausahaan. 2. Kunci sukses kewirausahaan. 3. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. 4. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi laba. 5. Konsep-konsep dasar dan batas-batas sistem pengendalian manajemen. 6. Perilaku organisasi. 7. Pusat pertanggungjawaban. 1. Konsep kewirausahaan. Menurut Thomas Zinmerer, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas, dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Dalam kewirausahaan, ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dimiliki oleh seorang pengusaha. Hal tersebut adalah konsep dasar kewirausahaan. Konsep kewirausahaan, yaitu ada peluang dan kemampuan menanggapi peluang. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Dengan adanya peluang, seorang kewirausahaan dapat berbagai macam aktivitas kewirausahaan. Kemampuan menanggapi peluang. Kemampuan menanggapi peluang sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam merespon peluang usaha yang ada ditanggapi dengan seperangkat tindakan tersebut kemudian akan menghasilkan suatu usaha bisnis baru yang produktif dan inovatif serta menjawab peluang usaha yang ada. 2. Kunci sukses kewirausahaan. Memulai usaha memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Meski begitu, hal tersebut bukanlah penghalang bagimu untuk sukses. Jika dijalankan dengan baik, bisnis pun akan berkembang pesat dan mampu mendatangkan keuntungan berlipat. Kunci sukses kewirausahaan, yaitu ada belajar dari kegagalan, hidup seimbang, berpikir positif, dan terbuka, lingkaran pergaulan yang sukses. 3. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Merintis usaha baru dan model pengembangannya bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan jiwa-jiwa pembisnis dalam diri kita supaya bisa menjalankan dengan baik. Jiwa-jiwa itu adalah sifat tekun, cekatan, pandai melihat peluang, kreatif, dan sabar. Menjadi pembisnis adalah sebuah keberanian untuk bisa terjun dalam ketatnya persaingan pasar. Tahap pengembangan usaha. Tahap pengembangan usaha itu terbagi 3, yaitu ada starting, doing, pricing. Starting adalah tahapan di mana seorang mulai membentuk gagasan, ide, atau organisasi baru untuk dieksekusi menjadi kenyataan. Dalam dunia bisnis, starting adalah merupakan aspek vital dari cikal bakal, gagasan inovasi yang baik. Doing adalah usaha selanjutnya dalam melakukan pengembangan model usaha. Doing merupakan tindakan pembelian perusahaan yang telah ada atau didirikan. Cara doing dinilai lebih simpel dibandingkan cara starting karena telah tersedia data dan material perusahaan. Pricing berarti pengaturan kerjasama yang biasa dilakukan dengan orang-orang atau organisasi tertentu. Biasanya proses kerjasama ini dilakukan oleh para pengusaha yang profesional bersama perusahaan besar. 4. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi laba. Dari segi bisnis, karena perusahaan laba hanya bekerja untuk kepentingan sendiri, maka perusahaan ini dapat mengevaluasi setiap pekerjaan yang telah dilakukan dan diperbaiki ke arah yang lebih baik demi kebaikan perusahaan tersebut. Pada jenis perusahaan ini atau para pemilik perusahaan memiliki pengaruh besar pada bisnis karena mereka bebas memilih serta bertindak dalam melakukan investasi dan mengambil keputusan yang akan menghasilkan pendapatan yang maksimal bagi bisnis mereka. 5. Konsep dasar dan batas-batas sistem pengendalian manajemen. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen merupakan bagian dari sistem kehidupan. Suatu sistem mempunyai 2 aspek, yaitu lingkungan sistem dan aliran sistem. Dalam mengendalikan suatu organisasi digunakan sistem pengendalian yang di mana pengendalian bertujuan untuk mempertahankan atau memelihara kondisi yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 6. Perilaku organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi manusia sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras, artinya tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk tujuan
tujuan pribadi juga akan membantu mencapai tujuan organisasi baik, sistem formal maupun informal, mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan. Konsekuensinya, kedua hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan adalah budaya, gaya manajemen, organisasi formal, persepsi, dan komunikasi. Di dalam sistem pengendalian formal, terdapat beberapa aturan, yaitu seperti pengendalian fisik, manual, pengaman sistem, dan sistem pengendalian tugas. 7. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer. Pusat pertanggungjawaban pemisah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk membantu memudahkan penilaian kinerja suatu pusat pertanggungjawaban. Keberhasilan pusat pertanggungjawaban diukur berdasarkan kriteria efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini, laba merupakan ukuran efisiensi dan sekaligus efektivitas karena menyangkut input dan outputnya. Berdasarkan hubungan input dan output tersebut, pusat pertanggungjawaban diklasifikasi menjadi 4. Pusat pendapatan atau disebut dengan revenue center, dan pusat biaya bisa disebut dengan expense center. Pusat laba bisa disebut dengan profit center, dan pusat investasi disebut dengan investment center. Kesimpulannya adalah sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku, terapan atau yang seringkali disebut dengan applied behavioral dan science. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.